Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa dengan Pak Basit. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Semoga sehat terus, tetap semangat untuk berkarya. Oke, kali ini saya ngebahas tentang seni rupa. Oke, tak dulu. Sebelum jauh sampai ke unsur, prinsip, dan lain sebagainya, kita harus tahu dulu nih, apa sih seni rupa? Apa sih pengertian seni rupa? Nah, seni rupa adalah salah satu cabang seni yang melalui media visual, gitu. Yang pastinya bisa dilihat oleh mata dan juga bisa melalui rabaan. Nah, itu untuk pengertiannya dulu nih seni rupa. Nah, ada lagi nih di dalam seni rupa apa sih? Ada unsur-unsurnya, gitu. Apa sih unsur-unsurnya? Yang jelas di dalam bidang di dalam sebuah karya itu pasti ada pakem-pakem itu ya gitu, misalnya kayak lukisan atau patung kayak gitu-gitu semacam sebagainya. Nah, di unsur yang pertama adalah titik. Titik unsur terkecil dari suatu karya. Titik digunakan untuk menciptakan unsur lain dengan cara menderetkan menjadi suatu garis. Jadi itu unsur yang pertama adalah titik gitu. Nah, jadi kayak misalkan satu media kita bikin tek, itu bisa disebut dengan karya gitu. Tapi nggak cuman berarti kalau bikin karya gampang nggak bikin titik doang, nggak juga gitu kan. Tapi kan pasti ada unsur-unsur yang lain atau ada alasan-alasan yang lain gitu. Nah, yang kedua adalah garis. Garis adalah hubungan antar titik yang menghasilkan guratan serbaguna untuk membentuk unsur lain seperti bidang atau bentuk. Nah, kalau garis pun juga asalnya dari titik gitu kan. Kumpulan dari beberapa titik itu menjadi garis. Contoh, kamu pernah nggak iseng-iseng nitik-nitikin ditempelin dekat gitu, posisi titiknya jaraknya nempel. Pasti ketika kamu udah selesai nitikin, kamu lihat pasti jadi garis. Nah, karena garis itu ada yang nyebut adalah kumpulan dari beberapa titik gitu. Nah, itu tadi titik, yang kedua ada garis. Nah, yang ketiga adalah bidang. Bidang merupakan garis yang ujungnya saling bertemu dan membuat area tertutup. Contohnya lingkaran, segitiga, persegi, dan lain sebagainya. Jadi tuh bentuknya bidang tuh segini ya. Mungkin teman-teman paham lah soal bidang. Kayak contoh halnya seperti gini. Ini bidang. Dalaman ini bidang. Jadi garis itu yang bertemu gitu. Atau misalkan segitiga, atau misalkan jajar genjang gitu kan. Nah, intinya pertemuan antar garis. Nah, itu adalah bidang, kata itu. Nah, setelah bidang apa lagi? Ada volume. Merupakan bidang yang memiliki volume atau 3D. Namun volume tersebut hanya semu dan tidak nyata pada karya dua dimensi seperti lukisan, gambar, desain grafis, dan lain sebagainya. Oke. Volume tuh kayak apa ya? Kalian pernah lihat lukisan misalnya segini gitu kan. Jadi kayak gambarnya cuma segini gitu. Contohnya misalnya kayak gini. Nah, ini volumenya nih. Terus apa yang dipakai? Nah, itu kayak gitu. Itu volume namanya gitu. Nah, selanjutnya adalah ruang. Ruang adalah area yang terbentuk ketika kita memutuskan untuk menggunakan suatu media dalam berkarya. Ruang dalam karya dua dimensi lagi-lagi hanya sifat semu. Nah, contohnya kayak gini nih. Ini ruang nih misalnya. Kita bikin gini nih ruang. Ini ruang. Ini juga ruang. Segini. Jadi ruang ini pakai. Ruang segini. Contoh, ini di dalam ini adalah ruang positif. Nih, segini ini ruang positif. Nah, yang nggak kepake, nih di luar-luar ini nggak kepake. Ini namanya ruang negatif. Gitu, paham ya maksudnya? Jadi itu ada gambar yang dipakai satu media, misalnya media segini. Ya, media segini. Lalu dipakai cuma segini doang. Nah, secara keseluruhan ini ruang. Lembarnya gitu kan. Ini ruangnya nih, lembar. Ibarat kata kamu dalam kamar, dalam ruangan gitu kan. Nah, kamu harus sebagai lukisan atau kamu sebagai gambar gitu kan. Kalau sebagai gambar, nah di kamu itu ruang positif. Nah, di yang tembok-tembok itu ruang negatif sisanya. Paham sampai ruang? Oke.
Selanjutnya adalah tekstur. Tekstur adalah bagaimana suatu permukaan terasa saat diraba, namun tentunya pada karya dua dimensi tekstur adalah semu. Nah, contohnya gini, pernah lihat gambar jeruk, bukan jeruk, apa namanya, salak gitu. Salak digambar berikut sama sisik-sisiknya, kulitnya, kan tajam kan dia. Nah, kalau ketika dilihat itu seakan itu teksturnya adalah kasar gitu. Tapi ketika diraba, ya dia nggak bisa rasa kasar ya. Kenapa? Karena dua dimensi. Beda hal dengan tiga dimensi. Yang kita bahas ini dua dimensi dulu aja. Jadi seakan-akan dirasakan oleh yang lihat itu, wah ini kasar nih, oh ini tajam nih, padahal enggak, gitu. Nah itu adalah teknik gambarnya nanti, gitu. Nah jadi itu tekstur seakan-akan terlihat kasar atau misalkan kita bikin pecahan batu gitu, seakan tajam padahal diraba ya biasa aja gitu kan, karena emang gambar kan emang dua dimensi kayak gitu. Itu tekstur. Nah yang terakhir adalah warna. Warna merupakan unsur yang paling mencolok sehingga terkadang hanya unsur ini yang diperhatikan oleh seseorang dalam menentukan suatu karya estetis. Warna ini pendukung juga ya menurut saya. Kenapa? Karena gini, warna itu tuh memiliki arti dan filosofi juga gitu kan, dan punya maksud tujuan tertentu gitu untuk para senimannya gitu. Misalkan mewakili sebuah rasa atau interpretasi gitu. Misal saya mau bikin lukisan yang dalam keadaan marah, emosional, segala macam. Nah, maka dari itu saya makainya warnanya kayak hitam, merah, warna-warna terang, warna-warna tajam, warna-warna panas gitu kan yang saya pakai. Gitu. Artinya ketika misalkan saya mungkin pernah lihat teman-teman pernah lihat yang abstrak gitu ya. Orang cuma ciprat-ciprat doang. Terus yang orang yang ngerti cuma bilang, "Gue juga bisa gambar kayak gitu mah" gitu kan. Tapi ada orang yang ngerti sampai pewarnaannya terus sampai di guratan-guratan tajamnya kayak gitu. Oh ini orang sedang emosi, mewakili rasa emosional, marah gitu kan, kayak gitu-gitu. Nah makanya warna ini juga sangat-sangat apa ya, mempengaruhi juga gitu kan. Bahkan yang pertama kali dilihat adalah warnanya gitu. Contoh misal kita bikin desain atau bikin banner gitu, warnanya yang terang-terang, atau poster warna terang-terang gitu kan, jadi kan warna juga jadi daya tarik gitu kan. Terus misalkan posternya band-band metal, pasti warna hitam, merah gitu-gitu kan. Nggak mungkin kan band metal warnanya pink gitu kan. Jadi menginterpretasikan sebuah rasa gitu. Dia mempunyai kalimat tidak dalam hati diwakili oleh warna atau bentuk-bentuk yang lainnya. Tapi kali ini kita bahas tentang warna. Kayak gitu. Itu adalah tadi unsur-unsur dari seni rupa gitu. Nah, selanjutnya ada prinsip nih, prinsip-prinsip seni rupa. Yang kita bahas pertama adalah keseimbangan atau balance. Karya yang tidak seimbang akan memberikan perasaan tidak nyaman saat dilihat. Oleh karena itu, keseimbangan menjadi prinsip yang harus diperhatikan. Oke, contohnya misal keseimbangan tuh bisa dibilang atau balance ya, atau balance kanan kirinya gitu. Misal kalian gambar bentuk di sini, kotak, segitiga, jajar genjang, kecil segini-segini ya, kecil segini-segini. Atau saya buat di sini yang bentuknya kotak gede, jajar genjang penuh sampai sini gitu kan. Balance nggak? Artinya kanan kirinya seimbang nggak? Gitu. Nggak dong gitu kan. Jadi kayak berat sebelah ngelihatnya, atau perpaduan warna juga bisa jadi faktor keseimbangan atau balance. Misal warna di sini warnanya ini warna panas nih. Ini ada warna dingin. Misalnya sini ada orange, terus merah, terus kuning. Nah di sini warnanya biru, terus hijau, pink misalkan. Warnanya jadi nggak seimbang kan, dilihatnya jadi kayak berat ke kanan deh, soalnya lebih tajam gitu yang sebelah kanan gitu. Kalau kiri kan sebelah yang ini soft gitu warna-warnanya. Nah itu pengaruh keseimbangan ya itu pengaruh juga oleh keseimbangan. Terus orang yang melihat pun juga berpengaruh juga sama emosionalnya gitu. Kecuali emang menekankan pada gue mau fokus ke bagian ini aja gitu kan, karena maksud gue tuh gini gitu kan. Nah itu bagian layoutnya lagi tuh gitu. Nah ini ngomongin layout, ini nyambung juga nih sama balance gitu. Ketika kamu nge-layout sesuatu, posisi harus seimbang gitu. Misalnya saya berdiri di sini, nah ini ada monitor gitu kan. Artinya ketika monitor ini nggak ada, posisi saya di sini bakal berat sebelah. Kalau emang bagian ini kosong, jadi ruang yang terisi adalah bagian sini doang. Itu bakal akan terlihat berat sebelah kayak gitu. Udah sampai sini paham ya soal balance ya gitu. Nah yang selanjutnya adalah
Kesatuan atau keselarasan kami biasanya menyebut unity. Kesatuan adalah kepaduan hubungan antar semua unsur yang menyusun suatu karya seni rupa. Nah, jadi itu unity itu kesatuan, menyinggung soal juga keselarasan, kemiripan, kayak gitu. Jadi dalam satu media bidang, contoh kayak gini, ini ada unity-nya nih, gitu. Di mana sih unity? Contoh di mana? Misalkan kayak kesamaan di layout. Contoh nih, ini unity-nya nih. Jadi tulisannya nggak cuma di sini doang, di sini nggak ada, gitu. Juga bisa dibilang balance juga. Nah, jadi dari sini ini, pinggiran ini bisa disebut tulisan ini. Ini juga unity disebutnya, gitu. Jadi ada satu kesatuan menyinggung soal keselarasan, kemiripan, gitu. Intinya dalam sebuah frame skala, gitu, memiliki satu kesatuan. Jadi kesinambungan. Misalkan ada segitiga di sini kecil, di sini segitiga gede, atau segitiga di sini kebalik segitiganya. Bisa oke. Itu masih bisa dibilang unity, satu kesatuan. Kayak gitu. Jadi saling mendukung bentuk sama bentuk yang lain gitu. Nah, itu juga unity juga bisa mempertimbangkan soal keseimbangan yang tadi disebut balance kayak gitu. Nah, selanjutnya ada penekanan. Penekanan atau emphasis adalah point of interest dari suatu karya. Menggunakan suatu objek yang lebih dominan dari yang lainnya dapat membantu menarik perhatian yang melihat karya hanya dalam sekejap. Kalau kami tuh biasanya nyebutnya anak-anak desain, anak-anak seni rupa, atau nyebutnya itu adalah sebagai dominasi gitu. Dominasi atau aksen. Misal contoh, kita ambil gambarin lagi deh. Misal contoh, kalau kamu lihat ini, di bagian sininya ada gambar, ya, ada sketsa gitu ya, sketsa mata gini. Ini bisa jadikan aksen. Misalkan warnanya ini sendirian warna merah, atau sendirian warnanya hijau. Dari seluruhan warna ini doang nih, gitu. Warna di sini doang warnanya. Warna satu warna merah misalkan. Nah, itu bisa jadi aksen atau penekanan, gitu. Misal pernah lihat tulisan bikin poster-poster yang tulisan diskon. Tulisan diskonnya itu dibikin warna merah, dibikin tebal-tebal hurufnya, terus kelihatan gitu. Padahal gambar produk di belakang juga lebih besar daripada tulisan ini, gitu kan. Artinya itu orang menyorotnya pada tulisan si diskon ini tadi kan. Nah, itu bisa disebut dengan penekanan, gitu. Atau misalkan kayak contoh lain apa ya? Saya mau bikin bentuk lukisan atau gambar lah, desain kayak gitu. Terus saya ingin memfokuskan orang di titik yang paling bawah, gitu. Di bagian sini saya bikin titik nih. Jadi orang tuh fokusnya ke sini, gitu. Terus warna yang lain nih warnanya warna soft, gitu. Warna soft, warna dingin, kayak misalkan warna biru, terus biru muda, ungu muda, pink. Nah, di sini saya kasih warna hitam atau warna merah, gitu. Nah, itu bisa disebut penekanan atau aksen atau dominasi. Jadi yang mendominasi siapa sih di situ, gitu. Menarik perhatian. Contoh, mohon maaf, misalkan di muka manusia, teman-teman gitu, misalkan ada tai lalat atau tompel ya, ciri khas kan. Nah, yang dilihat adalah bukan matanya pasti. Tai lalat di sini. Atau misalkan kecoreng kecil gitu kan, bekas spidol, terus tangannya kotoran spidol, terus dia ngelap gitu. Di sini hitam. Pasti yang dilihat adalah ininya. Padahal ukuran mulutnya lebih besar daripada si corengnya tadi, kayak gitu kan. Nah, itu bisa disebut dengan dominasi. Contoh dekatnya deh, kayak gitu. Atau disebut penekanan. Ada sebuah penekanan. Nah, kalau penekanan kan disengaja. Jadi sengaja ingin menekankan elemen yang ini nih, bagian yang ini nih, gini. Gue mau tekan nih, gitu kan. Saya mau tekan bagian yang ini gitu. Jadi unsur-unsur kesengajaan ada maksud tertentu, gitu. Nah, selanjutnya kejelasan atau clarity. Kejelasan atau clarity adalah taraf kemudahan suatu karya untuk dimengerti dan dipahami. Clarity lebih banyak digunakan pada seni terapan seperti desain website, desain produk, desain interior, dan lain sebagainya.
Nah, itu tadi prinsip-prinsip ya, atau prinsip-prinsip seni rupa gitu. Nah, ntar selanjutnya juga ada pembahasan-pembahasan lain gitu kan, kayak teknik. Nanti kita bakal pelajari juga tekniknya. Cukup sampai sini dulu, sampai unsur-unsur dulu. Nanti bakal dijelasin kayak perbedaan 2 dimensi, 3 dimensi. Terus kita bakal eh, lebih pada fungsi, seni pada fungsinya kayak gitu-gitu. Terus setelah itu bakal kita main teknik nih, teknik arsir, dusel dan lain sebagainya gitu. Tetap semangat, tetap berkarya, jangan pernah bosan untuk belajar. Tunggu sampai materi-materi selanjutnya. Sehat terus, semangat terus, go art. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni dan budaya. Enjoy SBK.